Halo Sobat Frater Projokam. Firman Tuhan adalah seperti petunjuk arah yang membantu kita melewati hutan gelap. Tanpa petunjuk tersebut, kita tersesat dan kebingungan. Namun dengan petunjuk yang jelas, setiap langkah menjadi pasti dan setiap rintangan bisa dilewati. Demikian juga firman Tuhan memberi kita arah, kedamaian, dan kekuatan untuk melewati perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, dalam renungan kali ini saya ingin membagikan 3 poin penting yang bisa kita pegang sebagai petunjuk arah dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Allah. Poin yang pertama, sabda Tuhan sebagai sumber sukacita dan jalan menuju pertobatan diri. Ini nanti bisa kita rangkumkan melalui bacaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita adalah satu tubuh dalam Kristus, seperti yang disampaikan dalam bacaan kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah misi Kristus adalah misi kita. Ini diterangkan nanti melalui bacaan Injil. Baik, saudara-saudari, Bapak Ibu terkasih, mari kita bahas satu persatu. Pertama, bacaan pertama mengingatkan kita bahwa sabda Tuhan adalah sumber sukacita dan jalan menuju pertobatan. Dikatakan dalam bacaan pertama bahwa umat Israel berkumpul mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan oleh Ezra. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, sampai dikatakan di dalamnya mereka meneteskan air mata. Tangisan mereka adalah tanda pertobatan, karena sabda Tuhan membuka hati mereka untuk menyadari dosa dan kelemahan mereka. Namun mereka juga diingatkan oleh para imam, jangan bersedih, sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Pesan ini mengingatkan kita bahwa sabda Tuhan bukan hanya sekadar kumpulan tulisan biasa. Sabda Tuhan adalah petunjuk dan pedoman hidup manusia. Sama seperti orang yang tersesat karena kebingungan, dia membutuhkan petunjuk. Maka sabda Tuhan di sini hadir sebagai pedoman dasar supaya dalam mengambil keputusan kita tetap berpatokan pada apa yang baik, apa yang tepat, dan apa yang dikehendaki Tuhan. Kemudian poin yang kedua, yaitu kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Dalam bacaan kedua kita sudah mendengarkan bahwa Rasul Paulus menggambarkan gereja sebagai satu tubuh dengan banyak anggota. Kristus adalah kepala dan kita semua adalah anggota-anggotanya. Setiap orang memiliki peran dan karunia masing-masing, tetapi semuanya penting dalam membangun tubuh Kristus. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang rendah, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada senior, tidak ada junior, dan sebagainya. Tetapi yang ada adalah kita semua satu dalam pembaptisan, satu dalam rahmat. Hanya saja kita memiliki karunia dan bakat yang berbeda-beda. Karunia itu juga bukan untuk diri kita sendiri, tetapi supaya kita semua saling melengkapi satu sama lain. Kemudian poin yang ketiga tadi, yaitu misi Kristus adalah misi kita. Ditekankan dalam bacaan Injil hari ini bahwa Yesus memulai pelayanannya dengan pertama-tama menyatakan dirinya, sama seperti yang tertulis dalam nubuat Yesaya. Dikatakan demikian, Roh Tuhan ada padaku,
oleh sebab Ia mengurapi aku. Berdasarkan teks ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa dari Allah sendiri, yaitu kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, Yesus mewartakan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada yang tertawan, dan penglihatan kepada orang yang buta. Ia menyatakan bahwa nubuat ini telah digenapi dalam diri Yesus sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa kuasa yang dimiliki Yesus adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. Maka kuasa itu jugalah yang telah kita terima sampai saat ini. Sebagai umat Katolik, kita percaya bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah dan kita dipanggil untuk melanjutkan misinya. Seperti yang disampaikan Yesus, pesan terakhirnya kepada para rasul. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah tanda nyata bahwa kita memiliki tugas yang sama, yaitu membangun kerajaan Allah di dunia ini sesuai dengan karunia yang kita miliki, membangun tubuh yang sama, yaitu dalam Kristus sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, 3 poin tadi kiranya menjadi jelas sebagai pegangan dalam hidup kita. Pertama-tama, kita harus menjadikan sabda Tuhan sebagai petunjuk arah yang dengan keyakinan bahwa kita dituntun sampai pada sukacita. Poin yang kedua, kita diajak untuk hidup dalam kesatuan. Perbedaan merupakan sarana bagi kita untuk saling melengkapi satu sama lain. Yang kuat adalah untuk membantu, yang pintar adalah untuk mengajari, dan yang lemah adalah sarana untuk mewujudkan cinta kasih Kristus yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan poin yang ketiga, kita dipanggil dan dipilih Tuhan untuk melanjutkan misi Kristus, membagikan karunia yang kita miliki, supaya setiap orang dapat sungguh menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Salam Sobat Prater Projokam.